Sekarang kita akan bahas karena suasana hari ini kita di 1 Muharram, hari kelahirannya Islam. Nah, kita tanya-tanya nih sama Pak Ustadz Jaini. Setelah lama saya nggak kenal Pak Ustadz ini kan? Tidak, tidak. Ya gini, bawaannya Pak Ustadz ya, nggak usah pakai kopiah-kopiah kita. Langsung aja Pak Ustadz. Nah, sambil ngebat kan enak nongkrong kita guys. Jadi dia ngomong Pak Ustadz, kalau misalnya 1 Muharram itu di bulan Muharram itu nggak boleh mantu, nggak boleh nikah, nggak boleh acara-acara yang besar gitu. Karena itu dipakai sama nih Roro Kidul gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz? Sejarah-sejarahnya ini. Nanti kita akan ke sejarah-sejarah Islam kayak Sabtu Malam gitu guys. Ini kita ke awalan dulu lah. Kenapa kok Muharram ini dikatakan nggak boleh mantu? Versinya ya kan tadi katanya apa kalau dulu tuh yang tahu kita itu kan mana yang kemarin tuh awal sama kawan-kawan tuh ya ceritanya yang Dika punya cerita apa nyerok dulu tuh kayak gini gitu. Oh yang Sabtu Malamnya. Nah, Oh iya. Jadi kan kisah di tanah Jawa, Pak Ustadz. Jadi ada beberapa kisah, terutama saya kan lama di Jawa Timur ya. Jadi ada kisah itu terbentuknya suatu apa ya? Islam itu datang ke Indonesia ini nggak gampang gitu. Ada beberapa ujian gitu. Ya, misalnya beberapa orang dari Persia masuk ke Indonesia, tapi dia dihalangin oleh spiritual yang ada di Nusantara itu. Dulu sebelum termasuk namanya Nusantara gitu, sebelum Indonesia gitu. Nah akhirnya ada yang sakti namanya Syekh Subakir. Itu orang Jawa nyebutnya Syekh Subakir karena nggak bisa panjang namanya. Akhirnya dia datang dari Persia, datang ke Nusantara, terus dia menempati ke Gunung Tidar. Gunung Tidar itu dipercaya tengah-tengah pusarnya Pulau Jawa gitu. Jadi dia itu Syekh Subakir itu meletakkan batu di Gunung Tidar itu, sehingga banyak setan-setan atau spiritualnya dari Nusantara itu merasa keganggu. Seperti Sabdo Palon. Sabdo Palon itu pemimpin antara apa spiritualnya raja-raja Nusantara ini. Sabdo Palonnya itu marah, terus dia keluar lah akhirnya. Nah, anak buah Sabdo Palon itu pada keluar, pada mencar semua. Ada yang ke timur ke Alas Purwo, ada ke banyak, ada ke Kediri, ada ke Kemen. Jadinya dia Sabdo Palon nanyakan, apa maksud kamu datang ke sini gitu kan. Terus dengan baik-baik saja, dengan baik ucapan yang baik, akhirnya saya sebagai bilang, saya tidak mengganggu Nusantara, saya cuma ingin apa bahasanya, ingin mengajarkan suatu agama, yaitu agama Islam ke Nusantara. Akhirnya saya Subakir Abdul Palon tidak terima dengan ini, akhirnya mereka tempurlah gelut. Itu katanya sih 40 hari 40 malam ya gelutnya. Setelah itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan suatu sepakat antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Sepakatnya apa? Boleh Islam itu boleh ada di Nusantara, tapi jangan menganggap bahwa jangan mengganti semuanya. Tetaplah budaya-budaya ini yang baik-baik aja itu tetap dilakuin gitu. Dan Islam nggak apa-apa, oke masuk. Akhirnya dibikinlah perjanjian Sabdo Palon itu, akhirnya terlaksana lah. Akhirnya Syekh Subakir itu membuat suatu paguyuban seperti 9 wali songo. Akhirnya beberapa wali songo itu melebur dari Nusantara ini menjadi Islam seperti Nusantara. Terus awal mulanya
setan-setan itu ya dibenerin sama dia satu kepala sama saya Subakir itu. Jadi itu awal mulanya Islam di Nusantara. Awalnya itu ya. Hmm. Awal banget. Awal banget itu. Iya sama sih. Semuanya daerah juga sama. Makanya kaum dulu ada kaum Majin, ada kaum Ansor. Di Arab sana. Iya. Ini kan kadang-kadang orang itu apa ya, menganggap perbedaannya itu ya sebenarnya dari kata sih. Ya orang Sunda sama orang Jawa, Suku. ya kan? Kan dari bahasa. Dan budaya. Jadi kalau semuanya orang itu paham ya saya bilang. Kalau orang itu paham dengan ya contoh lah. Orang sekarang sering mengharap-harap. Padahal kalimatnya harap itu dua arti. Ada haram larangan, ada Kalau ini kepolisian. iya kemuliaan malahan. Tanah haram itu. Haram main dua tanah haram. Tanah yang dimuliakan. Cuma kalau kita cuma tahu haram doang gitu. Nah maksud saya kalau itu dia apa namanya orang pandangannya kita ya kalau cerita yang seperti itu yang nggak ada beda dulu pernah saya ceritain sama Lupi kan yang didatengin raksasa terus kan berarti sama tuh dulu Raja Zulfikar didatengin sama raksasa jadian Juzul Majud yang dibentengin. Nah sekarang turunnya Subakir gitu kan bukan merubah ya Menyempurnakan. tapi sama kan bilangnya itu sama. Oh, maksudnya sama seperti Nabi dulu untuk menyiarkan agama itu. Pulang ya sekarang loh kalau mau rujuk ke segala sesuatu itu ya Dika bisa pinter itu karena kuliah kan berarti ada yang diikuti. Nah apa beliau juga kan berarti ada yang Mengikuti. itu loh. Tapi kan kalau zaman sekarang ya Pak Ustadz, dulu kita mengikuti A misalnya. Oh, ini yang pendiri Wali Songo, salah satu Wali Songo kita ikutin. Oke, ternyata ajarannya sama bagus. Nah, semakin banyaknya yang kita ikutin atau semakin banyaknya yang orang yang mempunyai pangkat-pangkat ini, itu kan semakin rancu. Semakin, saya mau kemana sih gitu. Dikanya mau kemana sih? Apa aku salah ikut ini? Apa aku tersesat ikut ini gitu? Kan semakin banyak sekarang bahasa-bahasa Ustadz, bahasa-bahasa Gus, bahasa Habib, kan semakin banyak sekarang. Bingung sama yang kita ini, mana yang benar. Sedangkan orang yang digurukan malah saya nanya ngomong, kafir, haram, tuh, halal gitu kan. Sedangkan haram halal ya ada batasnya gitu. Ya kalau semuanya kayak gitu udah di benang merah aja seandainya pohon dijadiin penanya lautan yang gede itu dijadiin tintanya itu belum cukup baru sedikit mencatat Ilmu. segede itu loh. Lalu Dika tadi bilang kata ini kata itu kan cuma berapa? Cuma nyebutin berapa tadi? Kiai, Ustadz, Gus, Habib berempat. Udah keberatan. Ya kalau saya mau prinsipnya gini aja hidup itu capek. Hidup itu kalau nggak mau capek Mati. cepet kan. Jadi apa?
kembali segala sesuatu itu menunjukkan kekuasaan. Itu loh, iya. Jadi sebenarnya sesungguhnya ini loh yang sering kali orang itu menganggap segala sesuatu selalu menjadikannya pesimis. Itu karena mereka ngeduluin kalau saya bilang. Ngedului. Iya loh, udah jelas nih. Tadi saya ilmu Allah itu banyak. Terus seandainya, nah baru nih nyelipnya nih ke adanya kan. Ini kan yang ramai orang itu penasaran itu dengan ilmu hitam. Nah ya. Ya, ada yang ini, ada yang itu, gitu kan. Gitu. Balik lagi kalau saya kekuasaan. Kekuasaan artinya apa? Ya udah kita mudah saja lah. Kalau pertanyaan kemarin itu kenapa orang ini tidak sholat, tidak puasa gitu kan kemarin ya. Tapi dia punya segalanya. Ya, ya jawabannya apa? Ya, karena dia minta. Dikasih sama Allah. Ini ada ini oleh-oleh. Ini oleh-oleh ini dikasih orang. Awalnya orang tidak ngerokok, merokok. Berhenti ngerokok. Ya berhentilah. Buktinya saya bawa. Dia bilang kayak gini. Saya udah gak merokok lagi. Loh kenapa? Ya, saya diponis dokter sakit. Terus saya tanya sakitnya. Ya pokoknya sakitnya parah. Dulunya periang, dulunya seger, hebat orang itu. Sekarang lemas gitu. Nah di saat lemesnya dia itu, dia bilang kayak gini. Ya saya lagi diuji katanya gitu. Nanti kita balikin nih ke arah mana nih. Saya dengerin aja dibilang katanya diuji. Alasannya nggak sholat, ya kan? Pokoknya nggak berbuat baik lah. Sampai ujung-ujungnya dia ya masih ya tadi dia bilang dia mabuk dia segala macam. Ya namanya semua mau dia. Kira udah sakit dia baru tahu. Kata dia, saya jawab kayak gini. Saya kan kecelakaan gitu. Terus dia tahu kegiatan saya di masjid, saya sholat, saya nggak ninggalin ya ada apa, zakat puasa, ya rukun Islam ya. Tapi saya kecelakaan. Nah maksudnya begini, ternyata dia orang sholat dia Musibah juga. ya kan gitu. Jadi di sini harus kita pelajari maksudnya saat itulah. Jadi Allahnya itu sayang dengan kita itu dengan kesenangan. Terus seandainya puasa itu kemarin waktu kamu nggak sholat, waktu nggak puasa kayak gitu, terus kamu minta ini itu datang gitu. Nah apa bedanya sekarang? Apa bedanya yang nggak sholat dengan yang sholat? Dia minta tetap dikasih. Tidak, nah balik lagi ini kerucut ke zaman dulu gitu. Cara mereka itu merasa meyakini itu sebuah ibadah ya tetap. Orang dulu nggak ada yang namanya lupa siapa pencipta, semuanya tahu. Iya. Bahkan ya benar. Bahkan orang Jawa juga kan tahu kan penciptanya siapa gitu. Kayak di zaman dulu di luar negeri kan, oh sembah matahari yang paling besar, matahari yang paling besar, yang paling panas, yang paling merah. Artinya mereka nyembah matahari. Ternyata malah kok mataharinya nggak ada ya. Berarti Tuhan kita di malam nggak ada Tuhannya gitu kan. Ya sama mungkin di Nusantara juga seperti itu ya. Artinya oh Tuhan kita yang mesti spiritual seperti itu. Nah, jadi kalau dulu itu bedanya dengan sekarang. Dulu itu
nasionalismenya kita sudah tidak mempercayai 100%. Artinya percaya, tapi tidak meyakini bahwa hal itu ada, hal gaib itu ada. Santet, Purwono Sukmo, tentang spiritual itu ada. Meyakini bahwa itu ada, tapi kita tidak percaya. Kok apa iya sih? Buktinya kuntilanak muncul, bukan yang kita lari, gebukin sama kita. Babi ngepet, bukan yang dulu kita lari, sekarang kita mati gitu babinya. Artinya perbedaan itu antara zaman dulu zaman sekarang itu kok beda banget. Kalau dulu seakan-akan agung, seakan-akan sakral, seakan-akan ngeri. Kalau sekarang nggak ada ngeri-ngerinya. Kita jam 12 malam ngetek video sama aja gitu. Nggak ada takut-takutnya kita di sini. Kenapa perbedaan itu sangat terasa? Tipenya aja, Tipe orang. ya apapun. Dulu Nokia, sekarang Banyak. banyak kan. Dulu tuh teleponan, sekarang ya sama juga untuk telepon. Cuma kan aplikasinya macam-macam. WA dan mereka juga sama-sama tujuannya untuk menghubungi, kan gitu. Berarti kalau dulu, kalau anak sekarang supaya tidak ketakutan, alasannya lain. Penasaran. Penasaran, buat ketakutan. Kalau dulu takut. Kalau dulu takut, karena nggak ada yang lain. Karena mungkin nggak ada suatu pencemaran, pencerahan ya. Dulu dia nggak. Nah, makanya kalau memang kita mau memanfaatkan tuntunan, ya kan? Dulu loh, tontonan jadi tuntunan. Nah sekarang Nonton tuntunan jadi jadi tontonan. tontonan. Kan gitu. Kalau tontonan jadi tuntunan, dulu kayak mana coba? Tablik akbar jadi berangkat itu memang mau ngaji. Nah sekarang Media sosial dulu. Saya mau ke sini ya guys. ya, terus udah gitu pulangnya dapat apa? Dapat konten. Kan gitu. Nggak dapat ngajinya. Nggak dapet. Padahal benar ngajinya, tablik akbarnya benar. Ditanyain sama orang tua, apa ini pembahasannya? Nah, Ahok. ya kan? Iya ya. Ya. Dulu tuntunan Jangan tontonan. jadi tontonan. Nah sekarang dulu tontonan jadi tuntunan. Nah sekarang tuntunan Jadi tontonan. ya nama tontonan cuma dilihat toh. Nggak diterapin sama sekali. Enggak. Itu berarti nggak ada bedanya. Orang apa namanya? Sejarah tetap ada, kejadian tetap berulang-ulang. Kejadian tersebut. Iya, di surat di ada ayatnya yang menceritakan tentang dulu. Kenapa turun ayat itu? Bahasanya begini. Ada orang datang perang, dia datang ke Nabi. Dia cerita, capek ya Rasul gitu. Kenapa? Ya, saya perang. Sudah, saya udah. Jawabnya apa coba? Sebelum kamu perang, dulu udah perang. Gitu. Berarti jawaban itu sampai dicatat, dituliskan dalam Al-Quran itu menceritakan, artinya apa? Hidup itu ulangan. Gitu, dulu ulangan, ya sekarang ada lagi ulangan gitu kan. Nah bedanya di aplikasinya. Iya. Gitu. Jadi pengaplikasian sekarang lebih ya banyak apa ya, banyak media sosial, banyak itu yang menyebabkan tujuan utama kita tuh malah nggak ada gitu. Nah Akhirnya malah percuma gitu. nah, makanya pertanyaannya, kenapa zaman dulu enak gitu kan, terus sekarang tidak? Sudah ada aturannya juga. Di situ ayat juga ceritanya begitu. Nah Allah akan menguji. Yang pertama, ya kan,
fase ujiannya. ada ceritanya. Ujiannya itu tiga ujian itu. Iya. Nah sekarang tuh masih kita tuh masih ketakutan. Baru yang terakhir itu fase yang salah kita. Nanti itu maksudnya kapan itu? Maksudnya mau menjelang hari kiamat itu? Oh ada fase itu. Ini masih zaman masih. Makanya kalau orang bilang katanya itu kiamat sudah dekat gitu. Akhir zaman sudah dekat. Iya. Jadi zamannya Rasulullah Muhammad aja ya pasti udah ngomong ya dia adalah nabi terakhir, artinya udah mendekati gitu. Gitu. Udah takutan. Baru kelaparan. Berarti Islam ini nanti akan kelaparan semua. Ada. Untuk mendekati. Iya. Setelah kelaparan kekurangan. Kita kelaparan dulu. Nggak masuk ke otak saya gimana kok bisa kelaparan gitu. Sedangkan kita sudah di zaman yang begitu enak gitu. Kita kemana-mana nggak usah pakai kuda, nggak perlu jalan kaki, nggak perlu merangkak. Artinya udah banyak motor, mobil listrik, pesawat terbang gitu. Kita mau apa juga kita oke. Yang penting ada yang kita mau, oke. Contoh di Indonesia kita nanam singkong, ubi aja kita batang aja kita tanam aja, singkong dada gitu. Bagaimana itu kelaparan? Nah sekarang kalau ya contoh biar banyak yang ini yang tahu pertanyaannya perbuat halangan boleh masuk masjid? Nggak boleh. Alasannya? Karena disucikan. Karena disucikan. Dia masih kotor. Sedangkan masjid Suci. tempat suci. Dulu. Alasannya apa? Kan haid itu darah. Netes. Sampailah karpet itu jangan sampai kena Darah najis. Gitu kan. Nah sekarang ada ketek, pembalut. Kalau kita mau pakai akal, jawabannya ngapain nggak boleh masuk? Saya kan pakai pembalut, Nggak netes. nggak netes, ya kan? Tapi tetap dilarang Masuk masjid. nah gitu loh. Jadi ada sesuatu yang mutlak hukum. Nah hukum ini dengan dasar apa? Tidak bisa hukum itu dimainin dengan otak. Itu yang dinamakan baku. Tapi saya masih nggak habis pikir kan? Ya, laut masih banyak, ikan masih banyak. Apa mungkin ya? Kalau sekarang hujan ada, mungkin mau mendekati akhir zaman nggak ada hujan, kemarau aja, sehingga kita kelaparan. Nah, Ujiannya seperti itu mungkin. nah kan, maka di sini kita tidak bisa berbicara dengan mungkin. Cukup pasti. Jadi kita berbicara tentang sebuah, nah ranahnya bagaimana? Udah dibakukan loh di Quran. Ketakutan, kelaparan, kekurangan. Itu. Nah, sekarang kalau kita seumpama kita mau diem saja, terus Al-Quran itu harus kita yakini loh. Al-Quran harus kita yakini. Kalau ngomong meyakini Al-Quran, bahkan saya pernah baca itu umat Islam, khususnya mungkin Nusantara ya, umat Islam kita, ya kita baca oke, tapi tidak baca aja tanpa suatu pemahaman. Sedangkan orang yang nggak Islam, orang Yahudi misalnya, orang Yahudi itu dia bisa baca, dia bisa mengamalkan, dia bisa memahami dan mengamalkan nanti. Dia cepet-cepetan bagaimana? Itu unik. Dia cepet-cepetan
dia membuat sapi merah, walaupun belum 100% merah, genetiknya sudah ada mereka untuk tanaman yang akan memberitahu tempat persembunyiannya umat Islam. Pohon itu, pohon yang memberitahu ya, mereka tanamin sekarang biar mempermudah Dajjal untuk melacak, oh ini umat Islam. Ya makanya diem semua, gak kasih tahu, sedangkan pohon itu yang kasih tahu kalau ini umat Islam, itu ditanam sama Islam, sama orang. Kita baca oke, tapi dia lebih mengamalkan karena mereka tahu step-stepnya, mereka udah tahu. Terus pengamalan mereka kemana arahnya? Coba kita lihat. Kita lihat. Gitu. Mau kemana dia itu? Nah, kan gitu. Apa kegunaan dia itu? Iya. Karena di jelasnya itu yang namanya seorang yang sudah dibakukan dengan dirinya mengatakan dia uji, itu sudah ada kalimat itu tidak rindu. Kalau Si Islamnya nggak ikutin Yahudinya dia, dan ciri-ciri daripada sifat mereka itu ya itu akalnya itu. mereka pintar-pintar, Ya memang dia memang arahnya itu semuanya menurut akal dia, menurut akal dia, menurut akal dia. Contoh ya, kalau memang ranah kita sekarang musim ketakutan ya, ada satu artis dia pergi keluar operasi ya kan, vaginanya dioperasi nih, V-nya, supaya jadi laki-laki. enggak balik lagi Oh ya. virgin lagi. Siapa yang mau eksekusi? Di luar sana Orang sana. Yahudi. Benar, dia sudah tahu di Al-Qurannya, dia membaca Al-Qurannya, dan dia Mengamalkannya. apa pengamalan dia. Jadi kalau rutin kita baca ya sudah ada kisahnya apa, orang itu nanti masuk ke pintu apa, masuk ke surga itu, di sana ada ranjang. Orang Yahudi itu. Enggak, Orang isi kita yang iman, yang mendapatkan surga. Ya, ini apa? Dia mendapatkan tempat yang mana tempat itu bakal diisi dengan perempuan yang virgin. Itu surga. Apa bedanya dunia dengan surga? Dunia jadi ada bolong. Di sana Virgin terus. virgin. Orang yang menilai cerita itu diaplikasikan sama dia. Oh, saya di sana nggak masuk lagi ke dalam surga. Makanya dia bikin di sini. Itulah ketakutan. Makanya orang yang punya akal itu ciri-cirinya orang ketakutan. Tapi gini Bang Nabi, mereka mengadakan semua itu ya, mengadakan semua apa persyaratan-persyaratan yang nantinya akan mengkiamatkan dunia ini. Sapi oke, mereka bikin genetiknya sapi merah. Pohon itu oke, dia bikin banyak pohon sehingga Dajjal gampang untuk melacak orang muslim. GPS. Nah tapi dia tuh tahu sebenarnya bahwa akhir di zaman itu mereka kalah. Tapi mereka kenapa melakukan itu? Karena sudah ada ketakutan itu tadi. Takut dia juga bakal kembali, nggak bakal ketemu surganya. Makanya dilakukan surga sekarang. Sekarang tuh Berarti berarti sama tentang keimanan yang meyakini sebuah reinkarnasi. Sama dong artinya gitu. Mereka kan gak ada surga neraka. Mereka kan akan kembali lagi seperti dunia lagi gitu. iya. Orang-orang yang percaya hal itu. Makanya dia gitu kan, dia marketnya itu apa, promonya keluar sampai orang Indonesia, artis banyak yang kesana, dibuat kayak gitu. Seandainya orang ini dia punya keteguhan dan sebuah keimanan, ya aku sudah bolong kayak gini, ngapain lagi sih kan? Untuk apa? Ngapain? Untuk apa lagi? Ya,
hal yang seperti itu saja, punya dirinya aja untuk pameran kan. Terus saya baca di beberapa artis juga dia bukan untuk menyenangkan Suami. pasangan itu kan, tapi untuk sebuah ya kemaksiatan. Itu sampelnya. Artinya apa? Cara berpikir kita sudah ada contoh. Kalau memang kita mau jalurnya jalur yang sifatnya semuanya serba akal dan dampaknya menjadikan sebuah kesesatan, ya sudah ikuti cara-cara mereka. Tapi apakah kita diajarkan seperti itu? Tidak. Tidak. Tetap ranah kita mengikuti. Kita mah kalau Karena kita nggak ada putih abu-abu ya, kita kan ada putih sama hitam gitu kan, nggak ada di tengah-tengah itu kan kita nggak ada. iya. Makanya balik lagi tadi, kalau memang sebuah keimanan yang harus tertanam harga mati, ya sudah ikuti. Dan satu kuncinya, apa yang sudah diciptakan itu tidak akan sia-sia. Di Ali Imran, caranya penciptaan itu tidak sia-sia. Sekarang kan apa? Semuanya beranggapan. Jadi kalau saya bilang capeknya dibuat sendiri. Orang dulu dah, makanya ada kaum-kaum mereka yang muhajir, ikut hijrahnya dengan Nabi, lalu mereka yang meninggalkan itu. Ya mereka itu, ya itu tadi. Ya sudahlah, menurut akalku nggak masuk, nggak masuk. Nah ini yang kalangan sekarang yang kita jangan sampai ya balik lagi. Makanya Quran saja mencatatnya seperti itu. Bersegera, perintahnya itu bersegera Untuk kembali. ke jalan ya. Iya. Tapi kalau itu, nah ciri-ciri orang yang bersegera kembali kepada Allah itu apa? Sebuah pemikiran, sebuah ide, lalu didasari dengan gitu. Oh kita tuh dari kecil loh diajar, keluar rumah saja Bismillah, tawa. Ya sudah. Kalau orang semuanya menyerahkan, menyandarkan dirinya untuk Allah, ke Allah, aman. Berarti bahasanya keluar nggak usah target lah ya, keluar Bismillahirrahmanirrahim, Iya. saya nyari rezeki, rezekinya hari ini ya sudahlah, alhamdulillah, pulang lagi kita aman, nggak beban pikir otak kita. Sudah ngapain dipaksain begini gitu. Nah, kenapa orang itu selalu mungkin ya udah ciri-cirinya orang yang ketakutan kayak gini. Aduh, gitu. Bukan takut terus.